baik saya yang telah mendorong bersama dengan Pak Andin perubahan-perubahan yang luar biasa yang dalam waktu yang sangat cepat untuk LPDP menjadi lebih demokratis, untuk LPDP menjadi jauh lebih inovatif dan benar-benar mendorong perubahan di pendidikan dan trajektori daripada masa depan anak-anak kita. Jadi pertama saya ucapkan selamat kepada semua penerima beasiswa yang ada di sesi ini. Ini suatu kehormatan besar buat saya, ya. Jadi teman-teman di sini udah pada mau berangkat kan? Saya dengar sekarang. Jadi ini merupakan suatu saat yang paling exciting. Sebelum selalu di awal tuh masa yang paling exciting. Saya pun sebelum mendapatkan S2 saya ataupun pada saat saya pergi pertama kali S1 itu merupakan waktu-waktu yang sangat cemas tapi juga sangat seru ya buat saya. Jadi ini masa-masa perubahan dalam hidup kita yang jangan dilupakan gitu. Jangan dilupakan. Ini akan selalu menjadi suatu memori yang sangat penting dan spesial gitu. Jadi pertama saya sangat bangga dengan semua teman-teman yang udah mendapatkan beasiswa ini. Dan yang kedua adalah bahwa alasan kenapa saya menerima posisi ini, walaupun saya sudah nyaman di pihak swasta, banyak pertanyaan kenapa ini saya menerima tugas dan beban yang sangat besar, amanah yang sangat besar ini, walaupun sudah nyaman lah, sudah punya track record di swasta, ya alasannya sangat simple sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Menurut saya seluruh masa depan Indonesia ada di tangannya anak muda. Saya cuman mengikuti aja atau melanjutkan misi dan filsafatnya Bung Karno dan Ki Hajar Dewantara untuk mencoba sedikit lebih memerdekakan mahasiswa-mahasiswa kita dan murid-murid kita untuk bisa mencapai potensinya. Itu sebenarnya alasan kenapa saya mengambil posisi ini di pemerintahan. Jadi semua stres, semua kesulitan, semua tantangan, transisi ke dunia birokrasi dari swasta dan semua hal-hal yang kami hadapi sekarang, apalagi dengan pandemi, itu semuanya karena saya dan tim saya percaya bahwa ya kalau kita mau melakukan perubahan yang signifikan dan permanen untuk merubah arah kayak kapal tanker ini yang namanya Indonesia, ya satu-satunya cara yang permanen adalah untuk bisa mentransformasi generasi berikutnya. Karena mereka lah yang akan memegang semua beban dan juga semua perubahan yang kita hadapi. Jadi semua dosa-dosa generasi sebelumnya akan dibebankan kepada generasi muda kita, dan juga semua sukses dan perubahan yang dilakukan generasi sebelumnya akan dinikmati oleh generasi muda. Jadi fair gitu ya. Tetapi menurut saya di dunia yang penuh perubahan seperti ini, kita perlu kepemimpinan, dan kita perlu kepemimpinan muda yang punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang mungkin generasi sebelum kita belum berani atau tidak mau melakukan perubahan tersebut. Dan itu adalah call to action, itu adalah war cry yang mau saya gaungkan sebesar-besarnya kepada anak-anak muda, apalagi yang punya privilege seperti teman-teman di sini, yang punya privilege untuk bisa mendapatkan pendidikan di luar kampus, di luar negeri, di program yang lain, mendapat beasiswa. Jadi ini yang merupakan suatu amanah, bukan hanya untuk saya, tapi amanah buat teman-teman di sini yang akan mendapatkan ilmu dengan harapan besar bahwa ilmu itu akan berdampak positif kepada bukan hanya teman-teman, tetapi juga buat negara Indonesia. Jadi pesan saya yang pertama adalah tolong balik pulang. Itu yang pertama ya. Tolong kontribusikan pengalaman tersebut untuk kebaikan negara. Yang kedua adalah jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, jangan cuman berteman sama orang-orang Indonesia. Kalau misalnya Anda di luar negeri, jangan cuma berteman sama teman-teman yang udah punya dulu. Ya, kalau misalnya di dalam Indonesia atau di lingkungan lain. Ini adalah kesempatan membangun network dunia, membangun wawasan dunia yang akan menambah wawasan Anda. Jadinya kalau Anda pergi ke tempat-tempat luar biasa ini tapi hanya masuk dalam social circle comfort zone aja, ya bakal begitu-begitu aja exposure-nya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan pertemanan dan exposure terhadap berbagai macam budaya, berbagai macam nasionalitas,
dan berbagai macam bidang ilmu, itu yang akan benar-benar memperkaya kita di masa depan kita. Jadi tolong keluar dari zona nyaman, jangan ketemu yang itu doang, jangan jadi benar-benar ekspansi gitu loh. Pemikiran, jangan cuma berteman sama orang-orang yang setuju sama kita, berteman juga orang-orang yang tidak setuju dalam beberapa topik terhadap kita. Itu akan memperkaya wawasan kita dan kemampuan berpikir kritis. Poin ketiga adalah terus ambil resiko. Nggak ada apapun yang bisa dicapai di dalam dunia ini yang positif tanpa mengambil resiko. Ya, itu adalah suatu keniscayaan, suatu hal yang nggak bisa dilepas daripada kesuksesan, daripada perubahan, daripada inovasi, daripada resiko. Jadinya tolong rangkul itu resiko, rangkul. Anda udah diberikan bantalan untuk memitigasi resiko Anda, yaitu beasiswa. Jadinya sekarang gunakanlah bantalan itu untuk lompat ke depan, untuk mengambil resiko-resiko, dengan mencoba hal-hal yang baru, dengan punya jiwa entrepreneurial kayak Pak Dwi tadi bilang. Ya, dan kegagalan adalah bagian daripada resiko, dan itu merupakan di hidup saya merupakan pembelajaran terbaik saya adalah melalui kegagalan, bukan dari kesuksesan. Jadinya setiap kali kita mendapat tantangan, setiap kali kita jatuh, setiap kali kita punya kesulitan, sadari mungkin pada saat itu berat, tapi sadarilah itu adalah pembelajaran yang sangat penting yang akan Anda dapatkan gitu loh. Di situasi-situasi di mana Anda sukses, dipuji-puji orang, kita nggak banyak belajar dari itu. Kita banyak belajar pada saat kita tersandung-sandung, pada saat kita kesulitan, pada saat kita tertantang. Jadi selalu cari kesempatan-kesempatan untuk mendapat tantangan tersebut. Keluar dari zona nyaman, ambil resiko, dan ikuti suara hati. Mungkin itu aja bermulai. Saya ingin fokuskan waktu ini kepada teman-teman nanya saya pertanyaan, biar saya nggak ngomong terus gitu. Jadi mungkin lebih akan seru kalau teman-teman langsung menanyakan saya pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin itu sebagai bukan hanya penyemangat, tapi some practical advice untuk semua mengenai bagaimana caranya melakukan lompatan. Terima kasih.